Sebentar lagi, THR pun cair. Nah, kira-kira kemanakah THR akan berlabuh ketika seseorang pertama kali menerimanya ya? Biasanya nih ya kalau misalnya THR itu untuk mudik sih, dikasih ke saudara-saudara, udah baru datang nih THR, udah habis lagi sih Mas biasanya. Yang pertama kali sih pasti aku bakalan ngasih orang tua aku dulu, yang kedua aku sisihkan untuk tabungan, yang ketiga paling untuk hangout bareng sama teman-teman. Dan kira-kira pengeluaran apa sih yang paling banyak menghabiskan dana THR? Yang paling banyak itu pasti bakalan dimintain sama ponak-ponakan sih, kayak THR lah, kayak uang jajan, udah sih itu aja. Itu biasanya sih buat ngasih sanak saudara di kampung ya, apalagi nanti buat mudik juga, terus liburan kan pasti itu banyak sih pengeluarannya gitu sih untuk jalan-jalan juga. Karena saya masih sendiri juga gitu, jadi belum ada tanggungan-tanggungan yang lebih gitu sih paling. Baiklah, setiap pekerja boleh menggunakan THR untuk apapun. Tapi ingat ya, jangan sampai numpang lewat saja. Kalau boros menggunakannya di awal, bisa-bisa menggap-menggap nih. Habis hari raya. Rasa senang berlebihan lumrah dialami oleh pekerja saat THR cair. Berbelanja pakaian atau langsung membeli banyak perlengkapan mudik lebaran, bahkan menggunakannya untuk menghadiri serangkaian acara berbuka puasa bersama teman alias bukber, bisa saja. Tapi ingat ya, THR sejatinya bukan bonus, sehingga bijaklah memanfaatkannya. Nah, banyak karyawan menyamakan THR itu seperti bonus, padahal sebetulnya kalau saya bilang THR itu bukan bonus. Memang dia didapat di luar gaji, tetapi ketahuilah bahwa kenapa saya bilang THR itu bukan bonus, karena setiap hari raya kita selalu punya pengeluaran ekstra. Jadi gunanya THR itu adalah untuk membayar pengeluaran ekstra. Tapi kalau THR digunakan untuk hal-hal di luar pengeluaran rutin atau hal-hal ekstra, tapi di luar lebaran, mendingan jangan. Agar dana THR dapat bermanfaat seoptimal mungkin, ada sejumlah tips bagaimana mengelola THR dengan bijak nih. Bagi pengeluaran THR kita sesuai prioritas-prioritas yang saya sarankan berikut ini. Jadi pertama adalah gunakan THR tersebut untuk membayari THR pekerja yang bekerja di rumah kita kalau memang ada. Untuk prioritas kedua adalah untuk membayari mudik lebaran kita, transportasi mudik lebaran kita kalau memang kita mudik lebaran. Prioritas ketiga adalah untuk makan dan minum acara lebaran, atau misalnya kalau misalnya kita pulang kampung misalnya, ya gunakan prioritas ketiga ini uangnya untuk makan dan minum acara lebaran yang diadakan oleh orang tua kita. Ini kemudian yang keempat ini adalah untuk namanya amplop atau angpau lebaran. Yang kelima adalah gunakan THR tersebut untuk membiayai rekreasi atau untuk mengentertain keluarga Anda selama libur lebaran. Selain kelima prioritas tadi, THR juga bisa dimanfaatkan untuk dana darurat pribadi atau bahkan membayar berbagai kewajiban lain termasuk utang. Jadi kalau misalnya kita yakin ada pos yang bisa kita kurangi, silakan menggunakan jatah itu untuk membayar utang-utang kita. Tapi ada catatannya, tentunya utangnya adalah utang-utang yang memang sudah jatuh tempo, tapi belum kita bayar. Sudah jatuh tempo, tapi belum kita bayar. Sebelumnya, pemerintah telah menggelontorkan dana 34,4 triliun rupiah untuk pemberian THR bagi ASN, TNI, Polri, serta pejabat negara di bawah eselon 2 menjelang Lebaran tahun 2022. THR diberikan sebagai bantalan ekonomi masyarakat untuk digunakan membiayai pengeluaran ekstra menyambut hari raya. Sebaiknya Anda mengalokasikan dana THR untuk hal-hal yang esensial. Jadi, sudahkah Anda mengelola THR dengan bijak? Victor Pangaribuan, Aryo Asmoro, Jakarta.